Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita berada pada program podcast POJM, Podcast Jerry Muhammad, dengan tersambung secara telekomunikasi, yaitu dengan seluler, dan rekam masing-masing kamera di tempat masing-masing. Kita pengen tanya juga nih soal pramuka. Boleh. Nah, karena saya pramuka Bro dulu. Ajis ini kan aktif juga nih sebagai seorang anggota pramuka dari sejak SD ya kalau nggak salah. Dari SD ya, betul. Ya, dari SD, SMP, SMA, bahkan di bangku perkuliahan, bahkan dari Ya. nasional sampai internasional ceritanya nih. Iya, alhamdulillah pernah. Itu berkat dukungan orang tua, teman-teman semua juga. Doa-doa teman-teman lah. Jadi perkemahan terakhir secara internasional di mana nih? Perkemahan terakhir internasional itu Jambore Thailand Selatan. Jambore Thailand. Islamic Private School Jambore. Itu di Rajabat Di Malaysia ya? University. Bukan, di Thailand. Oh, di Thailand. Rajabat University Thailand. Nah, kalau tidak salah itu masih di bangku perkuliahan pernah juga berangkat ke salah satu negara di Amerika sana, Kanada ya? Iya, betul, pernah juga di Kanada. Nah, gimana sih perbedaannya? Kalau kita Indonesia pramuka udah biasa lah, apalagi kayak saya di Indonesia melulu udah bosen. Pengen denger dong ceritanya kalau kemah gitu di luar negeri gimana sih? Ada perbedaan nggak? Tentu berbeda, tapi sebelum saya jelaskan, saya juga ingin mengucapkan bahwa apa yang saya dapat, yang saya capai tentu dukungan teman-teman, berdasarkan hasil doa juga dari orang tua, dari pembina dulu, dari pembina-pembina pramuka kita dulu. Itu semua mereka, ya alhamdulillah saya bisa menjadi salah satu yang berangkat karena dukungan-dukungan itu. Kemudian juga saya mengapresiasi kepada teman-teman, karena saya lihat juga Sangkulirang berapa kali juga sudah mengirim kegiatan-kegiatan internasional. Betul. Kegiatan Jambore misalnya. Saya lihat tuh di sosial media, dan itu luar biasa ya, teman-teman sudah banyak di Sangkulirang yang juga mengikuti kegiatan-kegiatan internasional. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, perbedaannya tentu berbeda, karena pramuka internasional, apalagi usia saya waktu itu adalah usia penegak pandega ya. Dan di sana juga pramukanya waktu itu juga yang berkumpul di sana juga usia perkuliahan. Jadi memang usia dewasa semua. Betul. Nah, jadi dewasa semua. Jadi itu berbeda banget. Yang pertama perbedaannya adalah kita dipisah dengan sangga kita. Kalau biasanya kita, atau simpelnya dipisah dari regu kita. Biasanya kalau di Indonesia itu kan kita berangkat satu regu, kemah bareng satu regu begitu. Tidur, makan, dan berkegiatan satu regu ya? Iya, berkegiatan satu regu. Nah, kalau kemarin itu saya begitu datang, itu kita sudah punya nomor camp dan nomor wilayah camp. Nah, nomor yang sama akan berkumpul di situ. Jadi sehingga saya tidak satu regu dengan teman-teman Indonesia, saya malah satu regu dengan negara lain. Begitu semua. Jadi memang dipecah. Regu kita dipecah, dipisah-pisah, dan berkumpul menjadi regu baru. Bahasanya memang bukan regu, tapi biar lebih mudah dipahami. Jadi kita berkumpul menjadi regu baru, dan itu bertemu dengan berbagai negara. Kalau saya waktu itu, regu saya dari Indonesia, kemudian ada dari UK, dari Swiss, dari Salvador, dari Meksiko. Itu satu regu dengan saya. Itu salah satu perbedaan yang saya ketemu. Wah, saya langsung lihat, ini beda banget, karena kita ternyata dipisah. Mungkin karena usianya sudah dewasa. Betul. Jadi pisah. Tapi untuk saya yang berpengalaman di nasional, sebagai kontingen dari salah satu daerah, pastilah dari awal sampai akhir itu pasti satu regu. Dari awal sampai satu regu, terus sampai pulang, sampai kemana pun satu regu. Nah, kalau di luar negeri ternyata dicampur dengan negara-negara yang lain. Iya, itu mulai dari awal sampai akhir kita pisah regu. Bahkan saya bertemu dengan teman-teman Indonesia kalau malam, kalau sudah mau istirahat, sudah mau waktu istirahat, atau waktu itu kan tahun 2013 ya, jadi tidak seramai sekarang sosial media. Nah, jadi kita sering kumpul di tenda utama, sekedar ngobrol-ngobrol. Nah, itu sering ketemu dengan teman-teman Indonesia di situ di malam hari. Setelah berkegiatan seharian ya? Iya, setelah berkegiatan seharian. Pas kegiatan malah nggak ketemu.
Karena beda nggak ketemu. jadwal tadi itu dan kegiatan yang berbeda ya. Iya, kita punya kegiatan yang berbeda. Jadi satu camp besar itu Mm-mm. di main camp itu dibagi menjadi sub camp. Betul, betul. Setiap sub camp itu memiliki kegiatan yang berbeda. Dan kalau dipisah begitu gimana dengan bahasa, Bro Ajis? Ngomong-ngomong soal bahasa, pasti yang digunakan bahasa Inggris lah ya. Iya, betul, pasti bahasa Inggris. Karena Ada kesulitan atau memang udah biasa dengan bahasa Inggris ya? ya namanya saya pemula, pasti Mm-mm. kita menemukan kesulitan. Jadi saya bawa tas kecil yang itu isinya kamus. Jadi saya bawa kamus terus itu. Mm-mm. Selain memang sudah latihan, nah sampai di sana pun saya bawa kamus di tas saya. Jadi saya jalan-jalan tuh bawa tas kecil, isinya kan botol air dan kamus tadi. Mm-mm. Bisa Jadi kalau ada dibayangkan ya, kesulitan, tahun 2013 kita masih menggunakan kamus ya. Iya. Waktu itu juga smartphone ada wifi, tapi tidak maksimal karena kita kan bergerak kegiatannya. Iya. Nah, Kalau jadi- sekarang kan aplikasi-aplikasi yang berbasis translate numpuk banyak di Play Store. Ya, sekarang sudah banyak. Kalau dulu itu kita kesulitan juga masih tahun Iya. 2013 itu. Nah, berkegiatan di apa namanya, Kanada kan bisa dikatakan benua Amerika lah ya. Iya, Amerika Nah, Utara, betul. dengan berkegiatan di benua Asia tapi internasional, jauh beda nggak kegiatannya? Dari benua Asia ya. Mm-mm. Yang pertama pasti beda cuaca. Mm-mm. Sama ini mohon maaf, permasalahan kakus itu juga berbeda. Ya, Kalau di ya. Asia kita masih bertemu air Ya. untuk hal tersebut. Tapi kalau di Amerika sudah enggak, kita memang betul-betul diarahkan tisu. Jadi setiap ke toilet nggak ada air ya, Iya, toilet nggak ada air ya, pakai tisu, pakai tisu. Kecuali mandi ya. kecuali Kalau mandi. mandi baru ada air. Tapi tadi itu yang perbedaan yang terasa banget. Mm-mm. Kemudian cuaca karena Amerika Utara walaupun cuacanya panas, Mm-mm. waktu itu musim panas. Saya berangkatnya summer, itu musim panas. Itu dingin banget. Saya aja nggak tahan. Cuaca panas tapi dingin ya. Iya, dia summer, memang bahasanya musim panas, tapi musim panas di sana itu paling panas saja 16 kalau nggak salah. 16 derajat. Bagi kita Kalau yang malam- tinggal di Indonesia, apalagi di garis khatulistiwa Kalimantan Timur ini, panas yang dimaksud teman-teman di luar negeri sana mungkin nggak seberapa dengan panas kita di sini ya. Iya, tentu. Di sana panasnya panas adem, Mm-mm. tapi Jadi- di sana panasnya berbahaya. Maksudnya gimana tuh? Jadi memang kan saya sampai di sana itu bibir saya pecah-pecah ya Mm-mm. dan luka-luka. Hmm. Nah, ternyata saya coba tanya-tanya kenapa kok seperti ini. Oh, ternyata memang karena cuaca yang dingin itu, kemudian mataharinya panas tapi dingin. Nah, itu Mm-mm. membuat bibir pecah-pecah memang. Jadi saya dikasih obat oleh teman saya, malah dari Brazil yang ngasih obat malah. Dia bawa obat. Jadi dia ngasih obat nih, obatnya. Ya alhamdulillah sembuh. Jadi awal-awal tuh bibir saya termasuk parah karena pecah-pecah, retak-retak gitu seperti kemarau ya, teman-teman. Kalau melihat tanah kemarau Sariawan ya. Ya, itu saya nggak pernah merasa seperti itu. Jadi memang pecah-pecah banget Mm-mm. dan sampai luka-luka. Hmm. Nah itu nggak tahu, mungkin karena cuaca. Teman saya malah baru datang mimisan langsung. Saking cuacanya ekstrim ya. Cuacanya bedanya jauh. Jadi nggak ekstrim karena itu menurut mereka wajar. Mm-mm. Kita yang baru datang aja. mungkin Kita yang menyesuaikan. datang aja. Karena kita yang datang, tubuh kita mulai melakukan penyesuaian ya, di situ ada Betul. ya macam-macam lah tadi. Mm-mm. Kemudian apalagi ini satu sedikit saya tambahkan yang tadi, Heeh. perbedaan waktunya 12 jam kalau nggak salah. Mm-mm. Dan itu mereka lebih lambat 12 jam. Jadi saya berangkat hari Kamis, sampainya hari Kamis juga. Oh, jadi kalau di Mereka Indonesia lebih siang, di lambat. sana malam gitu ya? Ya, mereka lebih lambat dari kita waktunya. Hmm. Lebih lambat 12 jam. Mm-mm. Nah, itu saya sampai sana, saya kan berangkat di pesawat itu jam 10 hari Kamis. Mm-mm. Perjalanan itu 24 jam. 16 jam 7 jam Korea, waktu itu saya 7 jam ke Korea, Mm-mm. kemudian tambah 16 jam ke Amerikanya. Itu perjalanan kurang lebih 24 jam. Nah, itu saya berangkat Kamis, malah sampainya Kamis juga, padahal perjalanan 24 jam. Berangkat hari Seperti Kamis mundur. sampai hari Kamis.
Iya, padahal 24 jam kita berangkat ini. Kayak mundur 12 jam harinya. Betul betul. Tadi kan ada tuh momen dimana pada saat bibirnya pecah-pecah terus dikasih obat sama teman dari Brazil tuh. Iya. Nah ini juga mungkin bisa mengedukasi teman-teman di podcast saya. Mungkin ada juga yang sebagai, karena memang dari awal channel saya dirilis itu banyak konten-konten yang berkaitan dengan pramuka. Nah juga teman-teman ini informasi lah. Jadi kegiatan berpramuka itu tidak hanya berkegiatan pramuka di sekolah saja, tapi juga pada saat kita di luar gugus depan sebutlah begitu atau sekolah, kita banyak teman-teman yang kita temui di luar sekolah. Seperti misalnya tadi Bro Ajis ketemu di luar negeri di Kanada, bertemu dengan teman dari Brazil gitu ya. Iya. Dan komunikasi lancar sekarang masih. Komunikasi lancar melalui Facebook. Sampai sekarang masih komunikasi. Nah itu jadi kalau ada bencana silaturahmi ya. Iya. Jadi kalau ada bencana-bencana di Indonesia tuh mereka sering kirim pesan itu di Facebook. Ini daerahmu atau bukan ini katanya. Betul. Mereka tanya-tanya juga. Nah itu jadi pengalaman-pengalaman Bro Ajis dari Sangkulirang waktu sekolah. Ada yang hilang katanya tadi perihal jalan kaki berangkat dan pulang dari sekolah. Terus kita ngobrol-ngobrol soal desain grafis dan kontennya Bro Ajis di YouTube channelnya. Terus kita ngobrol soal perkembangan desain grafis sampai ke desain gratis, sehingga pada pembahasan tentang pramuka tadi, pramuka baik nasional dan internasional. Dan mungkin udah cukup panjang nih ngobrol-ngobrol kita Bro Ajis. Ya, saya mau tambahkan sedikit. Boleh, silakan. Sebenarnya Brother Jerry ini pembina saya. Sebenarnya kalau dibilang pembina sih enggak. Usia kita beda setahun kayaknya. Iya, tapi termasuk lah. Waktu itu kayaknya mendampingi lomba tingkat ya dulu ya. Iya, jadi ya mungkin saya cerita dikit lah soal itu biar nggak salah kaprah. Jadi ceritanya waktu itu saya masih duduk di bangku SMA kelas 10, sebetulnya begitu. Kelas 10. Dan saat saya di bangku sekolah SMA kelas 10 itu, saya masih sekitar 1,5 tahun berada di Kalimantan, khususnya Sangkulirang. Jadi siswa pindah karena saya dulu dari MTS di Jawa, terus pindah ke MTS di Sangkulirang, terus lulus dari MTS masuk SMA kelas 10 semester 1 kayak itu. Lalu ditugaskan oleh pembina waktu masih dengan Kak Agustian Ridwan ya, yang sekarang udah di DPR. Ya, salam buat Kak Ridwan, Kak Agus Ridwansyah. Kak Agus. Beliau jadi, kan pembina juga. Waktu itu apa namanya, saya ditugaskan beliau untuk membantu membina adik-adik di SMP. Nah, saya sebagai orang yang baru 1,5 tahun tinggal di Sangkulirang, masih kikuk, ya turun ke bawah ke SMP untuk coba membantu membina lah ya, bahasanya begitu. Nah, dan ketemu dengan Bro Ajis ini yang waktu itu akan diberangkatkan sebagai peserta lomba tingkat 3 ya. Iya betul, lomba tingkat 3 kabupaten. Nah, jadi kalau dibilang pembina enggak sih, tapi mungkin bisa dikatakan partner lah. Karena setelah saya membantu membina di SMP itu, ternyata saya ditunjuk sebagai salah satu peninjau untuk Sangkulirang. Dan waktu itu di situ kita awal pertama-tama berkenalan ria lah ya. Iya. Sampai waktu itu Bro Ajis masuk di SMA, saya kelas 11. Jadi itulah kalau dikatakan sebagai pembina, enggak sih, umur kita beda 1 tahun, hanya saja pada momen itu saya mungkin berada di sekolah lebih dulu di SMA. Mungkin kalau Bro Ajis yang SMA, saya di SMP, bisa kebalikannya. Ya tapi pada dasarnya kan banyak keilmuan kepramukaan Brother Jerry ini yang saya juga belajar dari sampean ini untuk kepramukaan. Ya memang selama ini kita saling berbagi. Saya juga dalam membangun konten ini juga banyak sharing dengan Bro Ajis di awal. Bahkan sharingnya nggak 1 kali 2 kali, sering kali.
Bahkan bisa Iya, jadi walaupun nggak tatapan wajah, langsung kadang-kadang by phone. Mm-mm. Ya serasa konselingan lah. Saya konseling Iya. sama apa namanya motivator di desain grafis lah. Siap. Mungkin untuk Oke. untuk Bro Ajis ada yang mau disampaikan mungkin buat teman-teman di Sangkurang? Ini saya mohon maaf karena perekaman saya sudah penuh, jadi kameranya berhenti. Jadi mungkin teman-teman, ini saya singkat aja kepada teman-teman di Sangkulirang untuk tetap berkarya, apapun bakat teman-teman yang positif untuk dikembangkan. Apalagi Sangkulirang nanti punya, kan Sangkulirang tuh saya lihat target-targetnya juga sangat luar biasa, ingin menjadi kabupaten dan lain sebagainya lah, yang para ahlinya lebih tahu. Nah, itu memberikan peluang-peluang yang sangat besar untuk kita mempersiapkan diri, yang nantinya karya kita bisa kita perbantukan untuk pengembangan Sangkulirang seperti itu. Untuk Ramadan nih, kan mau puasa nih. Ya, untuk Insya Allah Ramadan, konten ini juga keluar di bulan puasa nih. Gimana ada pesan kesan untuk puasa Ramadan? ya untuk bulan Ramadan saya mengucapkan selamat berpuasa kepada teman-teman. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya sangat senang sekali berada di Sangkulirang. Hanya saja untuk sekarang ini saya bekerja di Kota Samarinda. Kepada teman-teman yang sudah lama mengenal saya minta maaf. Kepada teman-teman yang baru mengenal dari podcast ini, saya mengucapkan selamat mengenal saya. Salam kenal dari saya. Dan semoga ini bermanfaat videonya. Dan kembali lagi saya ulang, kalau segala yang saya sebutkan ini menurut pribadi saya, jadi kemungkinan ada banyak kesalahan yang teman-teman nanti bisa perbaiki juga. Dan juga bisa nanti dikonfirm apabila ada kesalahan kata dari saya. Bisa nanti mungkin ada di kolom komentar kita saling diskusi. Iya, boleh. Mungkin itu Bro Ajis, terima kasih atas perhatiannya teman-teman juga. Dan Bro Ajis saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Siap. Dan sebelum ditutup teman-teman, untuk diketahui sekali lagi, ini menggunakan telepon seluler. Jadi kalau memang misalnya pada saat uploading nanti ada kekurangan dan juga banyak kekurangan di sana sini, dimohon maafkan. Iya. Dan nanti kalau ada waktu kita akan coba secara langsung kopdar dengan Bro Ajis secara podcast di siap. lokasi Sangkulirang lah nanti kalau udah pulang ya. Iya, siap, boleh. Oke, saya Jerry Muhammad dari Sangkulirang. Saya Aziz dari Samarinda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.